semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Tidak lupa pula kami ingatkan untuk follow akun kami, baik di Instagram dengan menulis pada pencarian Matematika Warnaku tanpa spasi, atau di akun YouTube kami dengan nama Matematika Warnaku. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Dan terakhir, jangan lupa untuk komentar karena saran dan masukan dari teman-teman sangat bermanfaat untuk perkembangan akun YouTube dan Instagram kami. Oke, kali ini kita akan belajar histogram, poligon, dan ogive untuk pembahasan soal-soalnya. Langsung saja masuk ke soal. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari keempat gambar tersebut ya. Di gambar pertama kita punya histogram ya. Jadi kalau berupa batang-batang gini dan ini menempel satu sama lain disebut sebagai histogram. Yang kedua, kita punya poligon ya. Kita punya poligon. Oke, yang ketiga kita punya ogive negatif dan yang keempat kita punya ogive positif ya. Oke, langsung saja untuk latihan soal yang pertama. Kalau kalian diminta untuk menentukan tabel distribusi frekuensi, yang pertama harus kalian lakukan itu adalah menulis dulu ya. Untuk tabelnya di sini itu kita beri nama nilai, kemudian untuk kolom yang kedua itu adalah tabel frekuensi. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian lihat di sini sumbu Y-nya mewakilkan F, artinya frekuensi, sedangkan XI ini adalah titik tengah. Nah, kalau kamu sudah tahu ini, kemudian kamu harus tahu panjang kelasnya ya. Panjang kelasnya itu berapa? Oke, kita lihat di sini titik tengah kelas pertama itu 8, titik tengah kelas kedua itu 11. Maka kalau mau cari panjang kelas atau C ya, itu tinggal titik tengah kelas kedua ya, titik tengah kelas kedua itu kamu kurangkan dengan titik tengah pada kelas pertama. Maka di sini 11 kita kurangkan dengan 8, dapatnya 3. Oke, berarti nanti kita punya panjang kelasnya itu adalah 3. Kalau panjang kelasnya 3, kita akan buat dulu untuk kelas pertama ya. Kelas pertama ini kita akan buat ini. Kita punya panjang kelasnya 3, titik tengahnya 8, berarti di sini kita tulis titik tengahnya adalah 8. Nah, maka batas bawah ya, batas bawah kelasnya itu berapa? Di batas bawah, berarti sebelum 8 itu adalah angka 7 ya. Setelah 8 itu angka 9. Nah, maka bisa dikatakan bahwa interval kelas pertama itu adalah 7 sampai dengan 9 ya. Batas bawahnya 7, batas atas 8, titik tengah adalah 8. Betul ya? Maka di sini kita bisa tulis 7 sampai dengan 9. Nah, kalau kita sudah tahu panjang kelasnya 3, maka untuk menentukan kelas selanjutnya itu tinggal 7 ditambahkan dengan 3, dapat 10. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 3, 16. 16 tambah 3, 19 ya. Nah, ini tinggal 13, terus ini pasti 12 ya. 15, di sini 18, yang terakhir 21. Nah, untuk menentukan frekuensi mudah saja. Lihat kelas pertama frekuensinya 2, 4 ya, sini 4, kelas ketiga itu 15, kelas keempat, kamu lihat di sini ya, urutannya dia 10, kelas terakhir itu 14. Nah, tinggal kamu isikan saja ya, 2, 4, 15, 10, 14. Udah ya? Oke, lanjut soal kedua. Nah, kalau soal kedua itu kurang lebih hampir sama dengan soal yang pertama ya, akan tetapi hanya perbedaannya itu ada di gambarnya. Kalau yang pertama itu berupa batang, kalau ini berupa garis ya. Ini disebut sebagai poligon frekuensi. Sama seperti yang tadi, kita ketahui ini XI dan ini adalah F, berarti kita tulis dulu di sini ada nilai. Kemudian di sini adalah frekuensinya ya. Oke. Kita lihat dulu di sini ini titik tengah ya, berarti kita cari panjang kelasnya 42 dikurangi 37 sama seperti tadi ya. Berarti hasilnya itu adalah 5 ya. Kemudian berarti di sini kita punya ada 5 datum ya. 5 datum dengan kalau kamu lihat di sini titik tengahnya. Nah, pertengahan di sini itu adalah 37 ya di kelas pertama. Saya tulis 37 di kelas pertama. Berarti batas bawahnya berapa nih? Nah, ini batas bawahnya berapa? Batas atasnya berapa nih? Nah, tinggal kamu
kurangkan saja ya, 37 sebelum 37, 36 sebelum 36, 35. Nah, ini 38, 39. Oke, berarti interval kelas pertama itu adalah 35 sampai dengan 39. Berarti di sini bisa saya tulis ya, kelas pertama 35 sampai 39. Lanjut saja, panjang kelas 5, langsung tambahkan ya, biar gampang. 35 tambah 5, 40. Tambah 5, nah ini ya, nah lebih mudah. Lanjut. Di sini berarti 44, di sini 49, ini 54, yang terakhir di sini adalah 59 ya. Nah, frekuensinya langsung isi saja nih. Pertama 7, yang kedua nih 3, kemudian yang ketiga nih bisa lihat 17, yang keempat 13 ya. Kemudian yang ke-10 di sini yang terakhir ya, ini ada 10 frekuensinya. Oke, udah selesai ya. Ini 10. Nah, jadi tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga di sini agak sedikit sulit ya, karena di sini yang diketahui bukan frekuensi tapi frekuensi kumulatif. Kemudian di sini yang diketahui adalah tepi bawah ya. Oke, kita tulis dulu nih ya. Kita tulis dulu di sini nilai. Yang di sini adalah frekuensinya. Oke. Kalau sudah, kita lihat di sini ya, tepi bawah. Seperti yang kalian ketahui ya, kalau yang namanya tepi bawah itu erat kaitannya dengan batas bawah. Kalau tepi atas erat kaitannya dengan batas atas. Jadi kalau tepi bawah itu erat kaitannya dengan batas bawah, tapi kalau tepi atas itu erat kaitannya dengan batas atas ya. Kita tahu juga kalau mau mencari tepi bawah itu rumusnya batas bawah kita kurangkan 0,5 ya. Berarti kalau kita ketahui nih tepi bawah kelas pertama itu adalah 50,5 ya. Jadi di sini kita tulis 50,5, kita mau mencari batas bawahnya. Berarti tinggal batas bawahnya adalah pindah ruas ya ini. Berarti 50,5 kita tambah dengan 0,5 ya. Maka di sini batas bawahnya kita dapatkan itu adalah 51. Oke. Kalau batas bawah kelas pertama kita sudah tahu 51, tinggal tulis ya. Nah, kemudian untuk mencari C-nya. C-nya itu bagaimana? Sama seperti cara yang tadi ya. Tinggal batas tepi bawah kelas kedua kurangi tepi bawah kelas kedua dikurangi tepi bawah kelas pertama. Maka di sini 60,5 kamu kurangkan dengan 50,5 ya. Maka di sini kamu dapatkan berapa nih? Dapatkan 10 ya. Oke, berarti kalau kamu sudah tahu 10 ini panjang kelasnya, tinggal kamu tambahkan saja nih di sini batas bawahnya. 51 tambah 10 61, tambah 10 71 ya. Tambah 10 lagi 81, tambah 10 lagi 91. Oke, berarti untuk mengisi batas atasnya tinggal di sini nih 61, sebelum 61 60. Tambahkan 10 70, 80, 90, 100. Oke, mudah ya. Nah, kemudian untuk menentukan frekuensinya, kamu lihat di sini ya. Kalau mau isi frekuensi di sini, itu kamu tinggal lihat saja nih. FK-nya ini 30 ya, dikurangkan sama FK yang ada di sini. Nah, FK di sini tuh 28. Berarti tinggal 30 kurangi 28. Dapat berapa? Dapat 2 ya. Nah, itu aja ya. Lanjut. Kita punya untuk mengisi yang di sini tinggal 28 kurangi 25 nih yang ada di sini nih. 28 kurangi 25. Maka dapat 3 gitu ya. Lanjut. Mau cari yang di sini nih frekuensinya tinggal 25 kurangi 10 dapat 15. Mau isi yang di sini nih tinggal 10 kurangi 3 dapatnya berapa? 7. Nah, yang terakhir ini adalah frekuensinya ya, 3. Oke, berarti di sini kita bisa isi ya. Kita bisa isi ya, dari kelas pertama itu frekuensinya itu adalah 2, kelas kedua itu 3, kemudian di sini 15, sini 7, sini 3. Oke, begitu ya. Sama penyelesaiannya dengan ogif positif ya. Kalau ini ogif negatif, ya kurang lebih hampir sama. Ya, di sini sama FK frekuensi kumulatif dan di sini adalah tepi atas ya. Oke, berarti tepi atas itu tadi saya bilang erat kaitannya dengan batas atas ya.
Yang mana kita tahu untuk mencari tepi atas itu adalah batas atasnya kamu tambahkan dengan 0,5. Nah, di sini tahu tepi atas kelas pertama adalah 29,5 nih. Nah, kita mau cari batas atas ya. Oke, batas atasnya berarti bisa kita apa ini? 0,5 kalau pindah ruas jadi berkurang ya. 29,5 kita kurangkan dengan 0,5. Maka dapat 29 ya. Oke, berarti batas atas kelas pertama, batas atas ya namanya aja batas atas. Berarti kalau batas atas itu ya di sini ya. Berarti batas atasnya itu adalah 29. Oke? Itu adalah batas atas kelas pertama. Oke, untuk cari panjang kelasnya sama, tinggal tepi atas kelas kedua kita kurangi dengan tepi atas kelas pertama ya. Tepi atas kelas keduanya adalah 39,5 nih. 39,5 kamu kurangkan dengan 29,5. Dapat berapa nih? Sama ya, 10 ya. Oke, berarti di sini tinggal kita tambahkan aja nih. Ya, 29 tambah 10, 39, 49, 59, 69, 79. Gitu ya. Berarti kalau misalkan kita sudah tahu nih ya. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener ya? Kemudian langkah selanjutnya itu adalah, oh sorry. Di sini salah ya. Ini kan harusnya untuk, oke di atas aja deh berarti ya. Ini itu untuk nilai, kemudian di sini untuk frekuensi. Nah, terlalu bersemangat ya. Oke, berarti di sini ada berapa kelasnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini tidak ada nih ya. Ini saya hapus. Oke, berarti cuman ini nih ya. Berarti 29 di sini 30, 40, 50, 60 gitu ya. Otomatis ini pasti 20 ya. Oke, berarti tinggal kita isi frekuensinya. Kita lihat di sini ya. 7 ya. Kita lihat dari frekuensi terendah itu 7. Berarti di sini adalah 7 ya. Lanjut di sini untuk menentukan frekuensi di sini tinggal dikurangkan saja. Ya, berarti 9 kurangkan 7 dapat 2. Lanjut ya. Lanjut, kemudian setelah itu bagaimana ya? Setelah itu tinggal di sini ya. Nah, menentukan frekuensi di sini tinggal 20 kurangkan 9 dapat 11. Lanjut di sini nih. 26 kurangkan 20 dapat 6. Kalau yang di sini tinggal 30 kurangi 26 dapat berapa nih? 4 gitu ya. Berarti frekuensinya kita bisa tuliskan dari yang terendah di sini ya. Yaitu kelas pertama 7, kelas keduanya adalah 2, kemudian kelas ketiganya 11, 6, dan yang terakhir itu adalah 4. Oke? Ini adalah tabel distribusi frekuensi untuk yang ogih positif. Baik, jadi lebih mudah ya untuk menyelesaikan dan merubah ke dalam tabel distribusi frekuensi.